teman-teman. Halo teman-teman, pemirsa channel saya. Terima kasih sudah berkenan menonton. Ini saya membawa bintang tamu. Bukan bintang tamu, tamu aja kali. Tamu, rekan sama jurnalis ya. Kita akan membahas lebih jauh bagaimana profesi jurnalis di Kalimantan Tengah ya. Bagaimana tantangan mereka yang pernah mereka hadapi, khususnya teman saya ini. Beliau sudah berapa tahun Bang jadi jurnalis Bang? 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Ya, saya aja baru tahun 2022 jadi wartawan. Nah, yang pasti pengalaman beliau lebih beragam daripada saya, jauh lebih beragam dan banyak sekali tantangan yang pernah beliau hadapi selama bekerja sebagai jurnalis, dan ini bisa menjadi cerita yang menarik ya, dari pengalaman menyenangkan sampai pengalaman paling menegangkan lah Bang selama bekerja 10 tahun nih Bang. Kita bakal bahas tadi lah. Nah, ini nama beliau Bang Ucok, beliau kontributor Liputan 6 Bang ya. Iya. Juga pemilik media tabalian.com. Oke. Juga pendiri komunitas literasi Suara Pena. Wah, Panjang sekali. Nambah portofolio Bang, Tapi perkenalan. boleh jawab dulu ya. Silakan. Namanya bukan Ucok, itu panggilan. Namanya Roni. Roni Sahala Marpaung. Betul. Ucok nama panggilan akrab beliau. Tapi biar santai suasananya panggil Bang Ucok aja ya, sekalian ngerokok Gak juga apa-apa. kan. Nah, jadi kita akan bahas lebih jauh bagaimana profesi wartawan itu di Kalimantan Tengah khususnya ya. Apa saja yang pernah beliau hadapi selama ini, dan saya juga berbagi sedikit apa yang pernah saya hadapi yang mungkin relate juga dengan kita sama-sama teman-teman jurnalis yang sama-sama nonton atau publik yang perlu mengetahui nih profesi di balik berita yang kerap menyajikan berita ini seperti apa di balik itu gitu. Ada hal-hal apa yang menarik di balik berita gitu kan. Kan sedikit yang tahu ya publik. Nah, kita akan banyak bahas itu. Nah, mungkin Bang Ucok dari tahun berapa Bang mulai liputan Bang? Pertama Bang, di mana Bang waktu itu Bang? Kayaknya pertanyaannya terlalu template ya, dari tahun berapa ya? Iya. Bawa santai aja enggak? Sekarang gini, gantian lah. Saya coba nanya tadi, apa pengalaman menariknya selama jadi jurnalis? Oke, aku dulu yang mulai berarti ya. MC duluan. Saya mau ngerokok dulu. Ya itu waktu itu liputan jauh. Liputan sama jauh. yang kita berempat ya. Oh iya, Yang iya. kita berempat yang ke mabuk- Pulang mabuk Pisau. ini ya. Mabuk di jalan itu pertama mabuk di jalan. Pernah mabuk di jalan tapi sambil vlog. Oh ya, ngeplok. Ya. Mabuk ngeplok gitu loh. Jadi mabuk di jalan ngeplok. Ada videonya di Kalteng Pos sekarang, YouTube-nya Kalteng Pos tuh lengkap sekali. Kalau ada wartawan yang wajahnya pucat di depan kamera sambil ngomong, itu saya tuh dipaksakan di tengah-tengah kondisi mabuk dan pusing tuntutan berita. Ya. Jadi itu pengalaman saya waktu itu baru 4 bulan loh jadi wartawan, dan iya. statusnya saya waktu itu masih magang. Oh ya. Belum Dan di- dia baru pertama jalan sama kami tahu Betul. mabuk. Jadi mobilnya kami goyang-goyang. Terus dia bikin pilok dengan muka blog videonya dengan muka pucet, habis muntah. Ya itu waktu itu liputan soal food estate. Food estate di Ya, Pulang food Pisau, estate. dua Waktu daerahnya baru-baru jauh. mulai, ya. Pilang dengan apa, desa Sumber apa di daerah Pangkau ya? Ya agak jauh yang ke dalam, yang kedua Ah. itu agak jauh ke dalam kita liputan. Nah, jadi waktu itu juga diceng-cengin ya karena baru sangat muda sekali waktu itu, belum 20 umur saya, dan kita banyak ngulas ya Bang ya, food estate. Kita naik jukung, kita naik kapal feri. Ya. Waktu 4 jam antara satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Ngambil visual dan lain-lain, berhenti di jalan gitu. Nah, semuanya berapa hari? 3 hari ya waktu itu ya? 3 hari, 2 2 hari malam. mungkin. 2 hari, 2 hari. 2 hari ya. Nah, jadi Mungkin itu salah satu dukanya ya, Salah satu waktu duka. muntah-muntah itu ya. iya, Waktu muntah-muntah sampai Asik, seplastik, satu kantongan plastik penuh kita lihat waktu itu dia muntah-muntah. menyenangkan sekali tapi itu pengalaman liputan yang gak pernah saya lupakan gitu, karena bersama senior. Jadi beliau kebetulan sopir juga, wartawan, merangkap sopir yang jahil juga, cukup jahil di jalan, suka gerak-gerakin mobil gitu. Nambah mabuk sih. Jadi itu kadang salam untuk kawan-kawan yang kemudian baru masuk ke dunia penuh tantangan dan petualangan ini ya, seperti itu, kita kasih satu pengalaman yang Ya, semoga itu dia nggak lupakan gitu. sangat tidak saya lupakan, tidak akan pernah saya lupakan, dan itu jadi pengalaman istilahnya kuliah awal lah. Kalau di dalam istilah sekolah tuh ada MOS, masa orientasi, itu saya masa orientasi wartawan lah, untuk menyelami Kalteng secara luas, Kalteng pengantar secara lah dari situ.
kayak banyak nasihat-nasihat yang nggak langsung disampaikan melalui gaya-gaya sarkastik ya, gaya-gaya candaan, satir gitu dari Bang Ucok, Bang Aldo yang dari Kompas, kemudian Mas Makna ya dari Antara, fotografer Antara yang kemarin konflik dengan aparat di Semarang. ya wartawan terkenal itu. Wartawan terkenal itu, jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari mereka lah. Nah ini mungkin Bang Ucok lagi cerita lah gimana. Apa yang patut saya ceritakan? Mungkin yang dari 10 tahun ini apa yang pengalaman gak pernah terlupakan lah sebagai wartawan, entah menyenangkan atau menegangkan nih. Menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, kayaknya banyak hal seperti itu. Karena sudah terlalu sering, akhirnya saya nggak tahu mana yang lebih berkesan daripada yang tidak. Tapi sebenarnya ada satu yang sangat ini. Saya pernah waktu di awal-awal ya, memang awal jadi wartawan itu adalah hal yang menentukan ya liputan kita ya. Saya di awal dulu waktu itu masih zaman cetak ya, cetak masih rame. Dilepas saja seperti itu kan. Ya pengetahuan sedikit dilepas saja. Lalu saya ingat sekali saya pernah ke rumah sakit waktu itu, main ke salah satu kamar, nyari-nyari orang sakit yang aneh-aneh kan, ketemulah ada remaja udah kebaring bertahun-tahun di rumah sakit. Kemudian saya tanya di sebelahnya udah berapa lama, udah hampir setahun katanya. Kenapa? Ketindih kaca, dia kuli ketindih kaca waktu mau nuruni truk. Jadi tulang punggungnya patah, nggak bisa bangun. Jadi keluarganya pun orang tidak mampu, jadi kesulitan gitu. Oke. Kemudian saya berusaha ngobrol, saya tulis ceritanya kan, bagaimana kenapa dia sampai ada di situ, berapa lama di situ. Oke. Besoknya tayang. Lalu setelah tayang, saya masih minim pengetahuan. Waktu itu redaktur saya menyuruh saya untuk follow up. Saya datangin lagi tempat si kamar itu. Cuma waktu ke situ si pasien udah kagak ada. Saya tanya ke sebelah kemana. Lalu mereka cerita ada sekelompok orang datang, mereka ngaku dari salah satu organisasi sosial gitu. Mereka datang karena baca berita soal anak itu, jadi anak itu udah dibawa ke luar kota. Jadi wah, itu pengalaman yang luar biasa yang bikin saya wah kayak gini lah jadi artinya dari hal kecil kayak gitu kita ada merasa ada berbuat sesuatu, itu yang paling berkesan dampak sekali. Ya Sampai sekarang terlepas daripada hal-hal lainnya itu yang paling rasanya paling berdampak, walaupun akhirnya saya nggak tahu gimana nasib dia sekarang kan. Peran saya untuk seseorang udah ada di situ, itu aja yang paling waktu berkesan. itu berapa lama jadi wartawan? Udah berapa Itu lama? baru-baru mungkin di awal di bulan pertama malah. Jadi waktu pertama kali kerja jadi wartawan di media cetak, belum ada ilmu jurnalistik yang dasar yang mumpuni, tapi sudah membuat liputan seberdampak itu ya, maksudnya ya. Momennya yang itu bukan ini ya, akhirnya bukan skill dan lain-lain, momennya yang kemudian bertemu, cerita yang kemudian yang mungkin sentuhan editor dan lain orang-orang sudah senior kan, sentuhan itu kemudian bisa membawa pembaca bahwa ini orang harus kita hadir untuk orang ini. Jadi itu yang begitu luar biasa. Iya. Jadi ini cerita kesenangan jurnalis ketika di lapangan ya. Maksudnya ketika dia ke lapangan wawancara, bikin berita dan beritanya berdampak gitu. Berdampak positif baik untuk perbaikan hidup orang atau perubahan kebijakan yang lebih baik tadi kan. Maksudnya dalam banyak hal itu adalah suatu kebanggaan bagi jurnalis. Bukan bagi jurnalis, bukan kebanggaan itu bukan dari jaringan yang banyak, walaupun salah satunya juga itu ya maksudnya ya. Tapi ketika kita bisa menulis liputan atau membuat liputan yang itu berdampak secara luas dan punya pengaruh besar bagi perbaikan hajat hidup orang, baik perorangan pribadi seperti cerita Bang Ucok tadi maupun kebijakan secara luas ya tadi ya. Itu yang melatar belakangi semangat kita dalam bekerja di lapangan itu Bang ya. Salah satunya ya Bang ya. Akhirnya kalau soal siapa teman kita, siapa saya kalau belakangan ini udah menghindari foto bareng pejabat dan jadi agak ada bagian gengsinya lah, agar biar kesannya tetap egaliter dia setara. Kesan tetap egaliter karena wartawan dengan siapapun, karena dia di dalam struktur sosial itu setara. Dia masuk ke lapisan paling atas presiden sekalipun, dengan ke masyarakat paling akar rumput sekalipun posisinya tetap setara gitu. Tidak ada lebih tinggi presiden atau lebih rendah masyarakat yang di bawah gitu kan. Ya, karena kita bicara 4 pilar nih, kita udah agak serius ya. Dalam 4 pilar demokrasi kan pers salah satu pilarnya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, pers ya. Pers sebagai kontrol sosial, voicing the voiceless dan lain-lain tadi. Jadi pers itu sebenarnya makanya ada kesalahan
pemahaman kawan-kawan kalau misalnya mereka kemudian menghamba kepada pejabat-pejabat atau apa, atau merasa lebih rendah gitu kan. Sebagai bahasa tubuh oke lah, tapi sebagai pemahaman pemikiran saya tidak sepakat untuk itu. Itu yang agak serius ya. Mungkin Dani? Iya, ya saya pikir juga seperti itu ya, karena kita sekitar beberapa bulan, beberapa tahun, setahun ke belakang kita tuh melihat banyak persoalan, banyak fenomena publik yang kita tuh kadang berpikir kinerja eksekutif, legislatif, yudikatif sudah sejauh mana sih untuk perbaikan Indonesia ke depan gitu, untuk perbaikan Indonesia saat ini gitu, yang itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat kan, sampai demo dan lain-lain, demonstrasi yang berjilid-jilid, dan itu di situ ada peran pers di situ untuk memberitakan sesuatu secara objektif. Nah, jadi ketika kita renungi lagi di sana, maka ketika sebagian besar orang dan publik secara luas yang berpendapat bahwa pemerintah nggak ada fungsi gitu, pers menjalankan fungsinya dengan baik gitu, dengan menyuarakan apa yang disampaikan oleh mahasiswa, oleh orang-orang yang ingin menyampaikan keluhan ya. Ya, pada akhirnya ya memang tugas pers seperti itulah, kontrol, mengontrol kebijakan dan lain-lain. Kontrol itu dalam artian bukan kita yang menentukan kebijakan, tapi bagaimana kebijakan ini tidak merugikan orang luar, tapi menguntungkan orang banyak, karena kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Betul. Jadi kalau kemudian kita mengabaikan fungsi kita dengan tidak memberi kritik, padahal ini satu ya, kadang pemerintah, pejabat itu anti kritik. Mereka kemudian sangat risih untuk dikritik. Padahal mereka lupa. Mereka lalu selalu mengklaim orang-orang yang mengkritik, pers yang mengkritik sebagai orang-orang yang tidak turut dalam pembangunan. Iya. Logika itu agak sedikit sesat. Padahal sebenarnya kritik itulah yang kemudian membangun juga. Oke, dari kritik itu, dari suara sumbang itu kita tahu di mana kesalahannya. Maka di situ ada perbaikan ya. Betul. Kalau tidak kemudian kita kritik, ya pekerjaan amburadul dan lain-lain, kebijakan amburadul dan lain-lain. Iya, kadang yang pemangku kepentingan tidak sadar kalau dia mengambil keputusan yang salah kan. Maka tugas pers di situ kan, maksudnya untuk mengingatkan pemangku kebijakan supaya mengambil keputusan yang tepat untuk publik gitu kan. Apakah itu tepat atau tidak kan di situ. Ya, justru itulah peran kita dalam demokrasi dan pembangunan. Gitu. Oke.